شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Amma ba'd, yang kami hormati yang kami hormati, yang kami banggakan muslimin jemaah kajian tiap Selasa di Ba'da Maghrib di Masjid Al-Quran. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang semua amal kita, semua ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk uswatun hasanah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti benar-benar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Iblis, yakni bahasan di surat Al-Baqarah juz 3 ayat ke-280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار
كاتب ولا شهيد تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Panjenengan perlu ketahui ayat ini ayat terpanjang. Dari 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat ini merupakan ayat terpanjang. Kalau dalam Al-Quran pojok itu, ini mulai atas sampai bawah. Mulai pojok atas sampai pojok bawah itu satu ayat. Ini paling terpanjang di menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang bagaimana kita menjaga muamalah kita. Tentang harus kita menulis setiap apa yang kita hutangkan, apa yang kita jual belikan dan lain sebagainya. Ini Islam luar biasanya. Perkara hutang, perkara jual beli itu diatur di dalam Al-Quran. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong-wong akeh amanu kang iman sapa alladzina idza tadayatum tekalane akad nyambut gawe sira kabeh bidainin kelawan utang ila ajalin tumeka ing pates musamma kang den sebut faktubuhu mongko nuliso sira kabeh ing daen. Berurutan mawon bahwa ayat ini dimulai dengan Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman. Dados kula panjenengan sedaya menawi mengklaim diri kita menjadi orang yang beriman mestinya terpanggil. Mestinya kita yang dikhitobi, mestinya kita yang diberikan wahyu oleh Allah. Cuman di awalnya diberikan kepada Rasulullah. Tapi hakikatnya diberikan kepada kita. Hei orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan kula panjenengan sedaya termasuk nggih. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma. Tetkalane sira kabeh nyambut gawe. Mbuh nyambut gawe apa? Terus kok ana utang piutang, dol tinuku, ana pulaan, ana dol-dolan dan lain sebagainya. Maka diperintahkan untuk faktubuhu tuliso. Kita disuruh menulis. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia. Manusia itu seringkali untuk hal-hal yang tidak urgent, yang tidak penting menurut pemahaman seseorang tersebut, itu seringkali terlupakan. Alah, kadare utang 10.000 itu kalau tidak ditulis, itu lupa. Apalagi utangnya misalnya kata 1 triliun itu ngiling. Wong ikon duwe utang 1 triliun. Itu pasti ingat. Tapi perintah Allah di sini untuk menulis sebagai apa? Sebagai bukti fisik. Kalaupun nanti peminjam sing utang niku napa? Ingkar janji. Ya wis, aku utang 10.000 atau 100.000 ben aku nek gajian tanggal 1 atau tanggal 2 awal bulan tak sauri.
Liku ditulis supaya apa? Oh, tanggal sakmene Cak. Misale Cak Ruslan nyile dhuwit 100.000 tanggal 15. Nah, sakniki tanggal 13 Agustus. Janjine tanggal loro atau tanggal 1 September atau tanggal 2 September disauri. Dhuwit 100. Jadi suatu ketika jenengan lihat itu mesti ya, apalagi itu nanti ditandatangani. Ya mana utang sing rada larang titik niku nggih nang notaris wis sak triliun niku lho mboten duit titik. Ada kekuatan hukum kudu dikeki napa? Materai, tanda tangan, peminjam dan yang meminjami itu harus supaya apa? Ketika kita butuh, kita jatuh temponya, kita berhak untuk menagih, berhak untuk mengingatkan sekaligus mengambil apa yang kita hutang. Lek sampean nggak duwe bukti tertulis, nggak punya bukti otentik tanda tangan keduanya, iso-iso ingkar janji. Niki, ini Islam begitu detailnya mengurusi umatnya sampai seperti ini. Jauh pada saat Rasulullah berarti 1450 tahun yang lalu itu sudah ada perintah untuk menulis apa-apa yang kita kerjakan, terutama hutang piutang. Supaya apa? Awake dhewe sing utang yo gak lali, sing diutang, sing rumangsa utang yo gak nek perlu disalin loro, siji gawe peminjam, yang satunya untuk yang meminjam. Niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan, jangan disepelekan. Awak dhewe niku kadang terlalu sepele. Ya, nyambut gawe, buka warung, tambal ban. Alah lalu nopo Gus ditulis barang. Cek sampai seberapa ini piro. Sehingga bisa evaluasi. Lek mboten-mboten nggih katut ae duwe. Perusahaan-perusahaan besar itu, pabrik-pabrik besar itu mesti ada tulis-menulisnya. Oh, kulaan sakmene, dodolan sakmene. Oh, asetnya segini, penyusutannya setiap tahun begini segini. Itu supaya tertulis, supaya termonitor. Asetnya, piutangnya berapa, nanti kebutuhan setiap bulannya, gajinya berapa. Itu tertulis semua. Sampai tahu tanpa juga gitu. Dinikmati dewi ya. Tapi ketika sudah harus berkolaborasi, bekerjasama dengan banyak orang, harus ada catatan. Kalau sekarang tidak hanya catatan, bisa jadi bukti otentiknya, bisa jadi video, bisa jadi suara. Itu lebih kuat lagi. Ada yang tertulis, ada suara, ada videonya. Wah, jadi sewaktu-waktu ada salah satu yang ingkar, salah satu yang tidak memenuhi janjinya, maka bisa dituntut secara. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyulitkan, tapi memang menjaga hak-hak setiap manusia. Allah berusaha menjaga hak-hak setiap hambanya. Jangan sampai sing kuat atau sing rumangsa pinter iku ngalahno sing bodoh. Jangan sampai ada penindasan terkait dengan hal piutang, terkait dengan jual beli dan lain sebagainya. Kalau semuanya tertulis, semuanya akan terlihat, semuanya akan termonitor semuanya. Tidak akan ada yang ingkar janji, tidak akan ada yang korupsi dan lain sebagainya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wal yaktub lan nuliso minkum ing dalem antarane sira kabeh. Sapa katibun juru tulis, sapa katibun juru tulis bil adli kelawan adil. Kalau bisa, ojo ditulis dhewe. Ada, nah saat ini tidak sih, coroan itu ada asisten pribadi, ada sekretaris kalau di
pabrik-pabrik besar. Itu aja yang ngurusi. Dan itu harus jujur. Sekretaris, apalagi sekjen, itu biasa di partai-partai atau di organisasi sekjen itu paling. Soalnya dia yang mengetahui segala-galanya ditulis, surat menyurat keluar itu semuanya disetujui sekjen. Sekretaris harus ditulis. Di antara kita ada hubungan apa, misalkan pihak pertama meminjam pihak kedua, ditulis secara jangan sampai terlewat. Lek kulo panjenengan saya urip dhewe misalnya ambek bojo ya gak bisa tulis-tulisan. Tapi memang sebaiknya ya ditulis. Oh, memasukkan kita 1 bulan ini ini misalkan sama istrinya sendiri. Bagaimana ini? Apa ditingkatkan? Apa mana yang kita evaluasi? Sehingga kinerja kita, apa yang kita lakukan itu kita evaluasi dan kita harapkan bisa meningkat dengan adanya tulisan tersebut. Jadi pentingnya tulisan. Apa dhewe niku lak mboten nggih ya. Gawe oleh piro-piro wis mlebu langsung sing takut-takut istri, suami takut istri yo oleh piro langsung dikekno bojone. Tanpa ada tulisan sama sekali. Niku nggih ya gak apa-apa mau cuman nggih lebih enaknya padha duwe. Pak, duit sampean bayaran 3 juta sebulan ini untuk bayar sekolah anak-anak segini, untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk belanja setiap hari, setiap bulan. Itu harus ada keterangan. Sehingga setiap bulan, oh sisanya segini ditabung, sisanya segini disisihkan. Nanti berapa tahun atau berapa bulan kemudian sudah ada sisa uang segini, itu bisa dimonitor. Itu baik seperti itu. Walaupun hanya suami tingkatan kecil keluar. Nah, terus kalau misalnya kita sudah mendatangkan orang lain, 2 orang, 3 orang di usaha kita misalkan UMKM dan lain sebagainya. Itu ya supaya nyuwun saya mungkin misalnya Bapak toko buah tinggi ya. Nah ini kalau wis kok gawe ono duit kelaan mawon. Tidak terukur sama sekali kegiatannya. Sehingga iki bati piro awak dhewe buka toko mulai biyen 10 tahun. Ini labanya uangnya berapa? Wis pokoke aku iso tuku mobil ngoten Gus, ngoten wae. Niku tapi tidak terukur sama sekali. Tapi kalau ada tulisannya, oh, pinginane kulaan jeruk nang Mojosari, kulaan iki nang Perak misalkan. Wapir, wah iku kulaan ono teko ngene. Itu terukur semuanya, uang keluar ya diketahui, uang masuk juga itu saya. Itu akan terukur. Oh iya. Jadi misalkan kita memperkejakan orang lain itu kita bisa mengukur sudah. Oh, misalnya sedina biasanya sama ini. Ini keterangannya seperti ini. Paham nggih? Nah, penting niku. Awake dhewe seringkali melalaikan. Hanya ingatan. Tapi ingatan manusia niku mboten patek kuat. Kena sesuatu yang fatal begitu aja hilang ingatan. Awake dhewe ngurusi dagangan, bedino payu misalnya ono tuku jeruk, ono tukuan, itu wis hilang ingatannya. Tapi kalau tertulis, menurut saya kayak apa? Gerai-gerai Indomaret, Alfamart yang tertulis. Di toko Jakarta monitor, oh iki jeruke urung payu. Kangen ya. Itu sehingga bisa memberikan masukan kepada pimpinan di cabang ini supaya bagaimana membuat suatu kegiatan yang menarik sehingga bisa meningkatkan penjualan. Tuh, itu tujuannya. Wala yakbalan ojo lunga sapa katibun juru tulis ayyak ketuba ing yen nulis sapa katib kama kaya barang allamahu kang mulang ing ma sapa Allahu Gusti Allah fal yaktub mongko nuliso sapa katib. Jangan sampai sembrono memilih sekretaris
memilih juru tulis niku pun sampai sembrono. Apalagi ketiange sembrono, Masya Allah. Yo selentem-selentem ae duwe. Ono wong dodol sakmene gak ditulis, duweke mlebu kesake dhewe. Lha niku Masya Allah. Kerugian-kerugian biasanya nih. Kerugian-kerugian perusahaan dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang terjadi apa produksi yang salah atau apa itu, tapi kalau ada kesalahan daripada sekretaris juru tulis ini yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka milih sekretaris, milih juru tulis ini pun sampai hati-hati, cari yang benar-benar punya integritas, punya tanggung jawab, punya kejujuran yang luar biasa. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang urgent sekali. Wal yumlil lan supaya macaaken sapa alladzi wong alaihi kang iku ing atase alladzi apa al-haqqu utawi hak wal yattaqi lan wedya sapa alladzina Allah ing Allah rabbahu ing pangerane Allah. Jadi bekerja menjadi juru tulis, menjadi sekretaris, menjadi pokoknya yang hubungannya dengan arsip dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Butuh orang yang punya integritas, butuh orang yang jujur, butuh orang yang takut kepada Allah. Kalau takut kepada pimpinan aja, CCTV ditempel kain ketika kelas pun begitu. Gak ngarang. Iya. Gak ngarang. Tapi kalau takut kepada Allah, nah ini kapanpun kita berada, apapun yang kita kerjakan, ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang melihat kita, yang terus memonitor. Tidak terbatasi ruang dimensi, ruang waktu, dan lain sebagainya. Sekali lagi sering saya katakan, kalau kamera CCTV manusia terbuat dari manusia, yang dibuat oleh manusia, ditutupi gombal, ditutupi kertas, sudah tidak bisa merekam apapun sudah. Tapi kalau CCTV-nya Allah, dimanapun, singitan di India, bahkan di dalam bunker sekalipun, bunker ini kalau wis gak terdeteksi, wis ono cor-corane, wis ono wis macam-macam lapis piro niku cor-coran. Itu pun masih terdeteksi oleh CCTV-nya Allah. Karena apa? Karena ada malaikat raqib dan atid yang membersamai setiap langkah manusia. Dan itu tertulis. Dan tidak ada malaikat yang korupsi. Tidak ada malaikat yang kena disuap. Malaikat atid, ojo aku ojo dicatat, aku kate zina. Ojo dicatat aku yo. Kayak duit 100 juta misalkan. Enggak bisa. Mboten kena disogok. Tidak bisa disuap malaikat. Karena apa? Sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amara. Malaikat tidak pernah durhaka terhadap perintah Gusti. Tidak akan pernah durhaka, mbok sangat sogok. Nomor duit sak miliar. Betul kate. Tetap akan menjalankan semua yang diperintahkan. Maka ketakutan kepada Allah, ketakutan kepada malaikat-malaikat Allah, berarti kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, menjadikan seseorang langkahnya benar, langkahnya jujur, punya integritas yang tinggi. Karena kalau dia melakukan suatu kesalahan, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan, tapi direkam oleh malaikat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan ditanya. Korupsi 100 juta.
Misalnya pimpinannya gak ya ditulis gak ditulis duit 100 juta hilang. Perusahaan bingung. Malaikat tulis. Nanti di akhirat di padang mahsyar dikumpulkan catatan amalnya tanggal ini, bulan ini, detik ini, tahun ini, korupsi 100 juta. Videonya diputar. Kalau takut seperti itu, ada pertanggungjawaban seperti itu, maka orang yang beriman, dia akan berlaku hati-hati, dia akan jujur, dia akan takut melaksanakan kesalahan, dia akan takut. Dan kalau memang bersalah, kalau memang terpeleset melakukan kesalahan, maka dia akan mengakuinya, tidak akan pernah berbohong. Karena bohong itu pun juga akan dimintai. Apa ini nanti tanggal ini kamu berbohong. Kenapa? Takut kepada siapa? Takut kepada pimpinan. Orang mesti kalau mesti paham ya? Maka keimanan kita. Takut kita kepada tidak hanya takut kepada Allah, berarti kalau kita iman kepada Allah, juga iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, percaya bahwa nanti di alam barzah, di kuburan kita akan didatangi malaikat karena akhir. Percaya bahwa nanti ada akhir, ada kiamat, ada rusaknya seluruh dunia ini. Dan kita manusia dibangkitkan kembali. Dan kita percaya tombok dan kodarnya Allah. Jadi iman tidak hanya sekedar aku iman, aku percaya nang gini Gusti Allah saja. Oh, tidak hanya cuma itu. Karena kita sudah mengucapkan amantu billah, bersaksi Allah wujudkan dari iman. Jangan bisa omongan kepercayaan Gusti Allah, cintai Gusti Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, zina tetap dilakukan, minuman keras tetap dilakukan, lebih berarti. Misalnya tidak menyeluruh hati sampai pada perintah. Oke. Wala yabkhas syai' wala yashqu su'alatiha busan syai'an sedikit syai'an suwi-wiji. Ojo sampai dikurang berangsur buat sadar sepi. Iki zaman sing cilik tahun 80-an ya. Iya. Untuk itu taruh ya. Sing tua malah itu nang jadi 5 rupiah, 5 gede nih. Sing gede percik. 5 rupiah 10 5 rupiah. Kayak di menang gede. 5 rupiah. Saat ini duit 1 rupiah apa? Saya enggak gelem bisa tadi. Kalau apa duit. Iya, 5 rupiah oleh. Loh, kalau 5 rupiah besok. Itu Bang. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dilihat, dimonitor oleh Allah secara periodik, tanpa ada baterai habis. CCTV Allah itu benar terkait dengan setrum, tidak perlu baterai, tidak perlu listrik. Ya, kalau ada ceritanya malaikat ngantuk, betul. Malaikat bosen, bosen. Dampingi wong iki senengane maksiat, mboten enten. Mboten enten. Jadi setiap langkah kita, setiap detik kita pasti termonitor, pasti dilihat, dipirsani oleh para malaikat, sekaligus Allah akan mengetahui itu semua yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah. 1 rupiah pun pasti akan terlihat. Maka jangan sampai wala yabkhas syai'a. Fa in kana mongko lamun ana sapa alladzi wong alaihi kang iku tetep ing atase alladzi apa al-haq utawi hak saiku safihan safih au dhaifan utawa apes la yastati'u utawa ora kuwasa sapa alladzina
ayyumilla ing yen to macaaken sapa alladzina wa ya alladzi fal yumlil mongko supaya macaaken sapa waliyuhu waline alladzina bil adli kelawan adil. Kalau ternyata hutang piutang atau perjanjian kerjasama niki ada salah satu pihak yang apes, macam-macam nggih, apes niku bisa jadi meninggal dunia sehingga orangnya sudah tidak ada. Atau misalkan sakit parah sehingga ingatannya terus ada. Atau misalkan itu keluarga mati kan dia asetnya semuanya ini. Bahkan dalam keadaan yang dimantau ada wali. Ada wali, ada orang yang dikuasakan. Siapa wali? Wali yang paling. Siapa yang wakil orang yang tidak kuat? Ya, saya bersama dengan siapa? Betapa darahnya. Karena saya akan mengerjakan di hadapan walinya. Siapa bisa jadi anak-anak, jadi saudara-saudaranya. Bapak itu pernah bersama dengan ibunya, bersama saya menanam segini. Misalnya kerjasama Pak PKM dan sebagainya, maka banyak keuntungannya bagi 50% bisa. Maka dibacakanlah itu kepada walinya, karena beliaunya sudah uzur, sudah tidak bisa. Apakah itu kesehatannya, apakah itu macam-macam alasan. Begitu. Ya. Jadi ada. Misalkan hutang, saya berhak menarik misalkan. Saya pertanyakan kepada anak-anaknya. Kalau hutangnya mungkin hanya 10.000, 20.000, bisa jadi saya ikhlaskan. Tapi kalau hutangnya 1 miliar, ini saya bayar kepada walinya. Nih,